Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa, NIM 201020404049 dari jurusan Tadris Biologi 3A. Dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang ekosistem terestrial 1. Adapun materi pembahasannya yaitu yang satu lingkungan darat, yang kedua biota darat dan biogeografi, dan yang ketiga struktur komunitas darat, dan yang terakhir subsistem vegetasi. Pertama, saya akan membahas tentang lingkungan darat. Lingkungan daratan adalah lingkungan yang berada di daratan. Hal ini meliputi wilayah pegunungan, bukit, padang rumput, padang pasir, lembah, dan hutan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap atau permanen tidak tertutupi oleh air laut. Istilah darat digunakan secara lebih umum, sedangkan daratan digunakan dengan batasan geografis. Permukaan bumi yang tertutupi oleh air lainnya, seperti sungai, rawa, atau danau, merupakan bagian dari daratan, tetapi secara umum tidak disebut sebagai darat. Yang kedua, biota darat dan biogeografi. Biota, khususnya dalam ekologi, adalah keseluruhan kehidupan yang ada pada suatu wilayah geografi tertentu dalam suatu waktu tertentu. Biota atau disebut juga vitae atau eubionti merupakan suatu superdomain yang mencangkup semua kehidupan. Dalam sejarahnya, apa yang tidak termasuk mineralia atau yaitu mineralia bahan kimia yang tidak hidup dapat disebut sebagai biota atau yaitu fauna, fungi, dan flora. Jadi, biota darat adalah biota yang hidup di daratan seperti wilayah pegunungan, bukit, padang rumput, padang pasir, lembah, dan hutan. Biografi adalah cabang dari biologi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Cabang keilmuan ini bertujuan untuk menangkapkan mengenai kehidupan suatu organisme dan apa yang mempengaruhinya. Biografi mencangkup analisis dan penjelasan mengenai pola distribusi dipadukan dengan pemahaman mengenai perubahan distribusi makhluk hidup dari masa lampau hingga saat ini. Kajian utama dalam biografi membahas tentang sejarah perkembangan dari kelompok-kelompok organisme. Yang ketiga, ada struktur komunitas darat. Klasifikasi dan niche pakan utama yakni seri-seri autotrof dan heterotrof sangat dapat cocok untuk darat. Autotrof yaitu ciri-ciri yang menonjol dari komunitas darat, tentu adanya dan biasanya dominasi dari tumbuh-tumbuhan hijau berakar besar dan tidak hanya merupakan pembuat pakan melainkan menyediakan juga penaungan untuk organisme lain serta memainkan peranan penting dalam mempertahankan dan mengubah permukaan bumi. Meskipun ada ganggang tanah yang penting, tak ada lagi darat untuk membandingkan fitoplankton dari lingkungan perairan. Tidak seperti sebanyak yang akhir, yang memerlukan vitamin atau hara organik lain. Produsen dasar dari darat adalah autotrof keras atau obligat yang hanya memerlukan sinar dan hara mineral. Sekalipun demikian, tumbuh-tumbuhan darat dapat tergantung dalam cara lain pada mikroorganisme untuk makanan mereka. Dan yang keempat, subsisten vegetasi. Vegetasi dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan di suatu tempat tertentu, mencangkup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan atau ground cover yang dibentuknya. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit. Relung ekologis beraneka tipe hutan
kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi. Mungkin istilah vegetasi berbeda dan lebih luas cangkupannya dari flora. Pengertian flora hanya merujuk kepada kekayaan jenis tumbuhan yang ada di suatu wilayah atau kurun waktu tertentu. Sedangkan vegetasi dicirikan pula oleh kekayaan bentuk hidup atau life form, struktur, periodisitas, selain juga oleh ciri-ciri floristik yang khas. Istilah vegetasi atau tipe vegetasi hampir sama pengertiannya dan sering pula dipertukarkan dengan komunitas tumbuhan. Namun, yang akhir ini umumnya memiliki cakupan wilayah yang lebih sempit. Tipe vegetasi dibedakan berdasarkan karakter floristik tertentu, misalnya asosiasi spesies-spesies yang dominan, atau karakter lingkungan seperti jenis tanah dan iklim. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.